Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilya Faizi. Saya dari kelas 3B Penjas Kesrek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang itu bagaimana kriteria menjadi seorang pelatih taekwondo. Seorang pelatih dituntut mampu menjadi profesinya dengan tidak semata-mata bermodalkan dirinya sebagai berkas atlet, melainkan terus melengkapi dirinya dengan seperangkat kompetensi pendukung yang penting. Di antaranya adalah kemampuan untuk mentransfer pengetahuan keolahragaan kepada atlet secara lengkap, baik dengan teknik, taktik, ataupun secara mental. Kemampuan untuk mengorganisir dinamika mental atlet merupakan hal yang penting untuk dikuasai pelatih. Kompetensi ini akan lebih banyak melihat kriterianya, dirinya menghadapi suasana kompetisi yang penuh tekanan. Pengalaman akan menjadi modal utama dalam menghadapi situasi ini. Penguasaan kecabangan olahraga dalam taekwondo dan dalam pengalaman tidak semata-mata akan menjadikan dirinya sebagai pelatih yang dihormati dan disegani, kecuali jika dirinya sudah tidak memiliki karakter atau filosofi sebagai seorang pelatih. Karakter dalam kompetensi, sikap cabang dalam menghadapi suatu masalah, sedangkan filosofi adalah bingkai kepribadian yang akan menjadi jabatan lagi. Akulturasi seluruh komponen yang menjadi agar apa yang dapat dilakukan diterima oleh orang lain. Dengan memiliki filosofi, seorang pelatih dapat memiliki pegangan ketika menjalankan tugasnya, profesinya masing-masing dalam taekwondo. Pelatih yang dihormati atau respecting coach coach. Jika the special on mooring adalah suatu dinamakan seorang pelatih tidak memiliki modal sebagai mantan pemain terkenal. Jika ini adalah pelatih yang termahal dalam menghormati jika memiliki karakter kepribadian yang sangat sejahtera sebagai atlet atau dilatihnya. Contoh di atas menggambarkan bahwa seorang pelatih dituntut untuk menguasai teknik, taktik, atau juga dituntut sebagai berperan sebagai pendamping atlet dalam untuk melengkapi profesi atau melengkapi prestasi. Berkebal dalam kondisi ideal dan tuntut kualitas tersebut, maka pelatih ini memiliki filosofi kepelatihan dari aspek-aspek kepribadian mendasari semua tindakan dalam melakukan tugasnya masing-masing oleh seorang pelatih dalam taekwondo. Agar pelatih menjadi dihargai seorang lain, respecting coach atau pelatih yang disegani, maka seorang harus memiliki 3 aspek, yaitu aspek yang pertama pengetahuan atau knowledge, yang kedua pengalaman atau experience, yang ketiga karakter atau karakter. Yaitu nomor 1, pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang dimiliki oleh pelatih, terutama pengetahuan tentang cabang-cabang yang dilatih. Selain harus memiliki ilmu mengenali kecabangan olahraganya, harus mendalami ilmu dari penting prodisasi, latihan biomenika, olahraga gizi, atau psikologi olahraga. Dalam memiliki cabang taekwondo adalah mutlak, sehingga akan salah mengalami bina karakter atlet yang ditentukannya sesuai dengan kebutuhan kecabangannya. Yaitu yang kedua adalah pengalaman. Setelah mendalami ilmu di atas, masuklah pada praktek untuk melakukan efisiensi dari ilmunya. Dengan mengalami salah, akhirnya mereka berperan sebagai filosofi kriteria dia sendiri. Melakukan strategi yang penggayaan di berbagai buku dan tahap para pakar, secara otomatis dapat melakukan strategi andalannya. Dalam melatih kemampuan mengulangi berbagai masalah baik atau non-teknik, juga
merupakan keunikan diri sendiri. Dari sebagai pengalaman, pemimpin tim berbagai event yang ditentukannya dapat menilai a core of coaching yang akan selalu dijadikan ciri khasnya dalam melatih dan pemimpin tim. Yaitu yang ketiga adalah karakter. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa di dalam dunia pelatihan unsur-unsur yang mengundang nilai positif harus ditengahkan secara otomatis dalam membentuk kepribadian dalam bina atletnya. Memiliki adalah sifat karakter dan didiknya. Tentu akan membantu banyak tugas kesehariannya memiliki atlet baik selama masa pelatih atau pertandingan. Hubungan yang kondusif di mana dia mampu bertindak sebagai orang tua atau atlet pelayan untuk memiliki nilai kepribadian sebagai pelatih yang semakin tinggi karena kemampuannya memiliki oleh seorang objek atau subjek sebagai perasaan ayah kepada anak-anak didiknya masing-masing. Filosofi kepelatihan yaitu dalam bentuk karakter yang kuat pada diri pelatih menggunakan sebagai cara berlangsung, terutama terus selama bertahun-tahun, dimulai dari kepribadian sebagai atlet, sebagai macam pertandingan yang akan berlanjut, menjalani dalam tentang permainan atau tampaknya pada atlet taekwondo. Yaitu kita lanjut pada filosofi hakikatnya adalah 1. Upaya mengajar keaktifan dan menolong dan menjawab pertanyaan dasar tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, filosofi menentukan cara atau jalan dalam mengundang sebuah objek ke pengalaman dan kehidupan sebagai anggota masyarakat atau interaksinya. Yaitu yang ketiga, filosofi juga menentukan nilai-nilai dipegang menjadi pedoman hidup atau kehidupan. Mengapa filosofi dibutuhkan sebagai seorang pelatih? Ada sebuah cerita tentang orang tua seorang anak muda seekor kedelainya yang akan menjadi ke kota. Filosofi ini lebih sekedar pengetahuan tentang olahraga filosofi yang menghilangkan ketidakpastian tentang satu aturan latihan, yang kedua yaitu gaya dalam permainan, yang ketiga disiplin, yang keempat code of conduct, yang kelima yaitu penendangan terhadap sebuah pertandingan, yang keenam yaitu tujuan jangka pendek dan panjang, yang ketujuh sebagai kaki kepelatihan. Pengembangan filosofi. Dalam perjalanan kepelatihan, seorang pelatih akan menghadapi tugas untuk menantang dengan banyak keputusan sulit atau dilematis. Dalam suasana tersebut jadi seorang proses pengembangan baik dari aspek teknik, pengetahuan kepelatihan maupun dari lebih tua adalah pengembangan filosofinya dalam melatih. Yang pertama, kenali diri sendiri, kekuatan, kelemahan, dan hal-hal yang memerlukan kepribadian. Yang kedua, menanggapi apa yang harus dilakukan jika ketika menanggapi kesulitan dan hambatan yang mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu memahami tentang atlet, kepribadian mereka, kemampuan, tujuan, dan mengapa mereka dalam berolahraga. Yaitu selanjutnya kesadaran diri atau self-awareness. Seringkali kegagalan dalam melatih dan karir terjadi seorang yang gagal menjadi siapa diri kita sebagai pelatih yang sesungguhnya. Tidak jarang kita mengalami konflik emosional dan pertentangan batin. Apa mereka yang dikoloni dari kerjakan justru tidak sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. Dalam membangun kesadaran diri tidak terlepas dari konsep defense, yaitu 1. Ideal self, berdiri nilai
normatif dan seharusnya dimiliki oleh seorang yang mempresentasikan nilai-nilai pesan moral kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan lingkungannya. Yang kedua yaitu public self. Gambaran umum secara lain adalah diri seorang berkaitan dengan sikap interaksi Anda dalam masyarakat. Yang ketiga, real self, yaitu kondisi subjek yang dimiliki seorang berkaitan dengan pasangan tingkah laku dalam realita kehidupan. Menghadiri sendiri self esteem, yaitu satu potensi kekuatan yang dimiliki. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, penampilan. Yaitu selanjutnya keterbukaan atau self disclosure. Yang pertama yaitu keterbukaan menjamin seorang pelatih untuk dapat dikenali oleh orang lain dan mengenal orang lain. Yang kedua, sikap terbuka dalam menjabati komunikasi efektif atau atlet. Ya, selanjutnya penutup. Gambaran di atas menunjukkan bahwa sosok pelatih yang memiliki filosofi adalah pelatih yang dapat menggerakkan semua potensi kepelatihannya dalam tindakan nyata dan upaya mendampingi atlet mencapai tujuan prestasi yang diinginkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.